Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari siang hari ini kita bersama-sama buka Alkitab kita dari Mazmur 50. Firman Tuhan siang hari dengan tema yaitu Tuhan senang dengan persembahan. Mazmur 50 kita akan membacanya satu ayat saja mengingat waktu, ayat yang ke-14. Saya tunggu sampai semuanya menemukannya sehingga setiap kita bisa secara bersama-sama membacanya. Tuhan senang dengan persembahanku. Mazmur 50 ayat yang ke-14. Saya tunggu sampai tidak terdengar lagi keresek-keresek, berarti semuanya sudah menemukannya. Sudah ketemu? Mazmur yang ketemu katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Tuhan senang dengan persembahanku. Katakan sama-sama 2, 3. Tuhan senang dengan persembahanku. Ini yang menjadi kerinduan kita, saudara. Ya. Seberapapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan tidak melihat jumlahnya yang banyak, tetapi seberapapun yang saudara dan saya persembahkan kepada Tuhan, kita mau supaya persembahan yang kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan itu menyenangkan hati. Tuhan senang dengan setiap pemberian persembahan kita. Amin. Ada seorang pengusaha kaya, saudara, yang sukses di dalam bisnisnya. Hartanya banyak, berlimpah-limpah. Suatu saat, tidak selalu sih datang ke gereja. Suatu saat beribadah, datang ke gereja untuk keluarga. Namanya orang kaya ya, kalau memberi persembahan tentu tidak sedikit, banyak. Itu biasa. Pulang dari ibadah, kan biasa ya di pintu depan itu biasa disalamin. Sengaja pengusaha kaya ini pulangnya itu keri-keri lah, karena kepingin ngobrol-ngobrol sama Bapak Ibu Gembala. Betul, setelah ibadah selesai, semuanya sudah pada pulang. Pengusaha kaya ini keluar mau salaman sama Bapak Ibu Gembala depan. Ngobrol-ngobrol, Pak Pendeta, Bu Pendeta, besok tanggal sekian, hari tanggal sekian, bulan sekian, saya itu mau mengadakan pesta syukuran buat anak saya. Pendeta tidak langsung menjawab, iya. Tetapi, iya Pak, iya Bu, nanti ya sore, paling telat besok saya kabari ya apa Anda. Karena pendeta kan banyak satpamnya saudara ya, jadi nggak bisa langsung jawab. Betul saudara. Ditunggu sore, Pak pendeta kok belum ngabari ya. Ditunggu sampai besok, betul. Besoknya Pak Gembala, Ibu Gembala menyempatkan waktu untuk datang ke rumah si pengusaha kaya ini. Sukacita disambut ya, disambut dengan pengusaha kaya ini. Monggo, mari silakan masuk. Ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol. Akhirnya Pak Pendeta, Bu Pendeta berkata, maaf, sebelumnya saya minta maaf dulu ya atas undangannya. Kami senang. Sebenarnya menghadiri undangan, tapi sekali lagi saya minta maaf banget karena pas tanggal itu, pas hari itu ada jadwal, dan jadwal itu sudah diagendakan sudah setahun sekian lama, jadi nggak mungkin saya untuk di depan pendeta, Bu Pendeta berkata, memang dari mukanya kita kan lihat ya,
mukanya sudah tidak apa-apa. Akhirnya pulang lah. Tidak apa-apa di depan Pak Pendeta. Tetapi akhirnya apa saudara? Di luar sana berkata apa? Percuma. Kayak ini dan itu. Tak suruh tekonomin pestaku saja. Dikongkon senang, dikongkon memberkati tok. Malah kita sombong dan sebagainya. Itulah saudara, sekali lagi hati-hati ya, dengan yang namanya aku sudah memberi, kamu ya harus hati-hati dengan itu. Makanya saat-saat memberi itu lebih baik apa rasa milik. Jadi ketika saudara dan saya dilupakan, ditolak diundang ya, ditolak undangan ditolak, dan saya tidak kesuka karena apa? Aku memberi karena mengasihi Tuhan. Aku memberi karena cinta Tuhan, bukan golek rai, golek muka. Kita semua sudah punya muka. Amin. Amin. Seberapapun persembahan saudara dan saya, dimanapun saudara dan saya melayani, memberi persembahan, satu tujuannya supaya Tuhan senang dengan persembahan, supaya Tuhan senang dengan pelayanan kita. Itu tujuannya. Amin. Amin. Sehingga ketika mengalami penolakan, saudara dan saya tidak ngomel, tidak nyalahin dia, tetapi dari dalam hati tetap berkata, aku tetap memuji Tuhan. Amin. Satu kunci saya bagikan siang hari ini supaya dapat Tuhan persembahan saudara dan saya itu. Aku senang loh dengan persembahan PD Kemenangan. Aku senang loh dengan pelayanan di PD Kemenangan. Bukan manusia yang berkata, tetapi Tuhan. Amin. Kuncinya yaitu sangat sederhana. Kuncinya hati yang memuliakan Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Hati yang memuliakan Tuhan. Kenapa tidak dikatakan mulut yang memuliakan Tuhan? Tetapi kenapa saya bikin kunci hati yang memuliakan Tuhan? Karena didapati Tuhan ketika anak-anak sedang berkat melimpah, bisnisnya dibikin lancar semua. Aku baru batin loh Bu, Tuhan sudah berikan. Belum terucap loh Bu, Tuhan sudah berikan. Apa saat-saatnya Tuhan membawa saudara dan saya mengalami hal-hal yang tinggi, sehingga banyak orang berkata, tetapi ada saat-saatnya Tuhan membawa saudara dan saya di padang akan bersama adanya apa? Tidak ada. Adanya apa? Tidak bisa melihat apa-apa, cuma panas dan pasir. Nek diberkati, melimpah, apa yang aku doakan? Dijawab, dikabulkan, bisa berkata apa? Aku cinta Engkau Tuhan, Yesus yang termanis, Yesus yang termulia. Dahsyat Tuhan itu luar biasa. Tuhan baik dulu, Tuhan baik dulu, Tuhan baik, Tuhan dahsyat Tuhan. Bisa mulut saya berkata demikian. Bisa didapati Tuhan, anak-anak Tuhan mulutnya berkata demikian. Karena apa? Semuanya dipermudah, semuanya semuanya. Tetapi ketika Tuhan membawa di padang gurun, doamu lagi begini, bukan Tuhan tidak mencatat, tetapi tubuh aku yang banyak didapati anak-anak Tuhan. Seperti kemarin saya katakan, cari ilah, cari pertolongan. Kenapa Tuhan izinkan dibawa ke padang gurun? Kok tidak dibuat happy saja kalau anak-anak Tuhan? Kan enak, menjadi berkat, betul, indah dilihat oleh dunia, betul. Itulah anak Tuhan jadi berkat. Tetapi kenapa? Ada saat-saatnya, ada kalanya Tuhan membawa umatnya, membawa anak-anaknya lembah air mata, lembah kelam orak ketok. Di situ Tuhan mau membawa saudara.
Bisakah hatimu, hatiku masih mampu? Bukan cuma di mulut. Kalau cuma di mulut, justru saat di padang gurun, disitulah ketok ceteng. Seringkali saudara dan saya tidak tahu hatimu itu seperti apa, hatiku seperti apa. Saudara dan saya tahu ketika saat melewati proses, saat padang gurun, saat lembah air mata, kelam, di situ. Bagaimana respon kita? Masihkah hati ini memuji Tuhan? Atau ngomel, menggerutu? Makanya saya katakan, kunci untuk saudara dan saya didapati Tuhan, persembahan seberapa sedikit atau banyak seberapapun yang kita bawa kepada Tuhan, Tuhan senang. Tuhan senang dengan cara bagaimana miliki hati yang memuliakan Tuhan. Hati yang memuliakan Tuhan saat di padang gurun, kita berkata Tuhan, saat diberkati aku menjadi berkat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Itu yang dinamakan hati memuliakan Tuhan. Amin. Sehingga setiap saat, setiap waktu, peristiwa demi peristiwa dalam keadaan apapun tetap berkata, aku tetap memuji Tuhan, aku tetap bersyukur. Haleluya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ada kesaksian seorang ibu, saudara. Seorang ibu ini mempunyai anak perempuan. Dari kecil dibawa anak ini mengalami yang namanya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Tujuannya supaya nanti kalau saya tidak ada, bu, anakku ini mengandalkan Tuhan. Tuhan menanyakan. Ketika sakit, bu, dek, berdoa minta kesembuhan. Sakit panas, bahkan pernah sakit mengalami yang namanya bagian dalam, saudara. Sakit ambeien. Ketika anaknya ini sakit ambeien, lagi berdoa ibu ini, Tuhan, aku pengen Tuhan membawa anak mengalami pengalaman dengan ini penyakit dalam ya Tuhan ya. Kami penyakit dalam ambeien itu tidak kelihatan ya. Aku pengen Tuhan. Ibu ini mengalami damai sejahtera. Berarti Tuhan apa? Mungkin betul. Anaknya diajak doa, dek, kita berdoa, dek, ya, minta kesembuhan dari Tuhan. Apakah langsung sembuh? Tidak, tetapi puji Tuhan, anaknya ini manut. Karena apa? Sudah pernah mengalami mujizat sakit demam tinggi, disembuhkan. Kali ini sakitnya agak parah ya, karena sakit ambeien. Betul. Ketika berdoa sehari, 2 hari, suami, saudara-saudaranya itu sudah kayak yang macam. Sakit ambeien kok cuma didoakan. Saya tidak berkata anti dokter ya, tetapi kepingin ibu ini membawa anaknya untuk mengalami pengalaman saya pribadi dengan disalahkan keluarganya, disalahkan seluruhnya. Tetapi puji Tuhan anaknya ini tidak apa-apa, bu, kita berdoa. Puji Tuhan luar biasa. Tuhan kasih hikmat kepada ibu ini, bikin ramuan ya. Ramuan itu digodok sampai mendidih.
Dek, nanti adik duduk di kamar mandi, terus ada kursi yang bolong tengahnya itu loh saudara, yang bolong tengahnya nanti ini ramuan ini ibu taruh di kursi, terus adik nanti duduk pas bolongannya ini ya, gitu. Dari luar ibunya, aduh apa? Panas bu. Terus keluar dari itu jalannya kayak orang para sunat ya. Apakah langsung sembuh? Malah apa? Macem-macem, nah jangan tambah apa? Nah itu Tuhan tuh seperti itu. Nih manut itu bukan berarti wow luar biasa ya ibu. Enggak langsung dipuji. Malah apa? Bisa masalah. Sehari 2 hari dalam waktu seminggu terus dibikin ramuan itu, puji Tuhan mujizat terjadi. Yang namanya ambeien cuma dengan ramuan seperti itu sembuh. Beri kemuliaan pada Tuhan. Saudaraku, yang namanya hikmat Tuhan itu diguyu oleh apa? Oleh dunia, diguyu, ditertawakan. Sok. Saya dikatakan seperti itu tuh anak sok. Tapi saya bersyukur membawa anak saya mengalami yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga anaknya ini ya, segala sesuatu dia terus cerita. Apa yang dialami di sekolahan, dia cerita apa yang dialami di kampus, dia cerita apa yang dialami di pelayanan, dia selalu cerita, intinya dia selalu terbuka. Nah suatu saat anaknya ini kepinsut atau yang namanya apa, kecantol dengan masih seiman, tetapi yang namanya orang tua itu ada sesuatu yang seret ini atau enggak, itu enggak setuju loh. Tetapi ngumpet-ngumpet mereka jalan bareng. Nah mulailah anaknya ini bohong ini dan itu. Dan saat ini pun anak ini tetap apa? Tuhan, orang tuanya berkata, Tuhan, anakku kok seperti bumi dan langit ya Tuhan, yang tak alami saat ini Tuhan. Dulu semuanya cerita, manut. Kenapa Tuhan izinkan saudara? Kenapa? Kira-kira Tuhan mengizinkan hal seperti itu? Kan sudah apik pelayanan toh Tuhan anakku. Kan sudah apik toh Tuhan anakku. Yang melayani engkau bahkan dari kampus. Ya langsung. Tetapi kok diizinkan Tuhan mengalami hal seperti ini? Ini yang dinamakan wis api kaya emas, katakan kaya emas. Kaya emas. Sik dibakar neh. Supaya apa? Supaya semakin jemur. Ikut Tuhan, saudara dan saya harus, katakan harus mengalami yang namanya penderitaan. Jadi jangan anti. Kalau saudara dan saya dibawa Tuhan mengalami sedikit dari penderitaan itu kecil. Alkitab mengatakan karena dalam penderitaan kita tidak sampai mensucikan. Bersyukur itu ini. Tapi saya tetap beriman Tuhan. Saya bersyukur. Ini cuma proses. Anak saya pasti akan dibuat Tuhan semakin jauh. Saya melihat anak imannya ya luar biasa. Kalau enggak Tuhan, enggak. Ya, Tuhan itu dahsyat. Sekali lagi hikmat dari Tuhan itu berbeda. Bumi langit. Enggak cocok dengan dunia. Diguyu. Saya pun sering mengalami itu. Nah, hikmat dunia wajos luar biasa cocok bu. Hikmat itu tadi lagi ikut Tuhan ketika mendapat sesuatu tidak cocok, tetap lakukan. Endingnya pasti akan mujizat yang dahsyat. Amin. Ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama, masih Mazmur 50 ayat yang ke-16. Tolong dibacakan. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut perjanjianku dengan mulutmu? Betul, Mazmur 50 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata apa saudara? Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman. Firmannya apa? Apa urusanmu? Nyelidiki Alkitabku.
Apa urusanmu menyelidiki ketetapanku? Urusanmu apa? Yang berkata ini siapa? Urusanmu apa? Ya, baca-baca Alkitab. Urusanmu apa? Kepingin tahu banyak Alkitab. Dari sini saudara dan saya sadar, tahu banyak membaca Alkitab. Tidak sama. Orang itu hatinya memuliakan. Banyak membaca Alkitab. Tidak sama. Orang itu hatinya memuliakan. Kepingin tahu banyak firman, tidak diterapkan. Kepingin mengetahui kebenaran firman, tidak diterapkan, tidak dilakukan. Tetapi firman itu untuk nyususi, nyususi konco. Ingat, firman itu pedang bermata. Yang seperti saya ketika saya berkata-kata seperti ini bukan cuma buat saudara, tetapi buat saya juga. Sehingga tidak berkata apa, gajah dibelangkoni, terus apa? Firman bukan untuk nyususi konco. Firman itu untuk dilakukan. Lakukan dulu. Ketika orang di sekitarmu ya melihat engkau dan saya melakukan Alkitab, mereka melihat buahnya loh, bukan karena perkataanmu loh. Amin. Jangan anak-anakmu, orang di sekitarmu mengalami jamahan Tuhan, bertobat bukan orang kakean ngomong. Ya, bukan. Tetapi karena apa? Pindahkan saudara. Dan saya kemarin itu juga sempat Tuhan sakjane iki aku ya rotok ini namanya daging ya, rotok males apa gimana ya. Lah wong iki pelayanan ya kok tiba-tiba sing dicirak kok nyanyi dhewe kok dhewe lucune koyo ngene ya Tuhan. Tetapi Tuhan itu dahsyat luar biasa. Tuhan memberi penghiburan kepada saya. Ibu Lani ya membawa temannya Ibu Monika ke kata-kata. Ini nak, bukti aku itu masih menyertaimu, masih menyertai pelayananmu. Yang lain tidak datang. Yang penting Tuhan datang. Bukti aku hadir di PD kemenangan. Iki aku silakan. Nah itu membuat saya semakin dahsyat ya. Ketika melihat ya saudara dan saya mulai kok lemah malas. Tuhan kasih penghiburan. Amin. Amin. Tuhan kasih penghiburan, saya bersyukur. Sehingga kemarin itu ya, ampuni aku Tuhan, kalau tadi aku sempat ngomong. Saudara dan saya itu tidak lepas dari yang namanya apa? Salah ucapan atau seringkali mendukakan Tuhan, tetapi jangan berlambat-lambat. Segera ketika Roh Kudus kamu itu salah, lunak tadi kok ngomelin itu. Hari itu juga selesaikan dengan Tuhan. Ampuni Tuhan, tolong aku Roh Kudus supaya besok Sabtu ketika aku melayani kok tidak malas lagi. Yang penting Tuhan hadir. Amin. Kembali lagi ke firman Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada orang fasik, "Napa sih awakmu kok gali firmanku? Napa sih goleki apa? Awakmu baca ketetapanku. Urusanmu apa?" Tuhan tahu. Makanya saya berani berkata, berat jaminan. Aku tahu banyak firman, tapi firman itu ya, tetapi Tuhan mau saudara dan saya memiliki hati yang memuliakan. Amin. Saudara, satu ayat dibaca ratusan kali. Setiap kali membaca, saya tuh menemukan, saya tuh mendengar yang namanya Tuhan kemarin ngomong ini, peningkapan ini, tetapi ketika dibaca ulang, berbicaranya lain. Itulah firman yang hidup. Inilah surat cinta Tuhan. Amin. Tuhan tidak mengharuskan saudara dan saya, aku kudu tahu, aku harus menimbun banyak firman. Aku bisa tak timbun. Akhirnya apa bingung? Pendeta naik ngomong apa ya? Saudara, contoh. Buyo punya anak 2. Peraturan di rumah Buyo tentu tidak sama dengan peraturan di rumah. Anak ibu tidak bisa berkata, lah kemarin Bu Ana ngomong gitu, dia pasti dikata, ya karena melu Bu Ana. Adik anak Isoko, benar demikian. Makanya perlu saudara dan saya ya mengalami secara pribadi dengan Tuhan, cuma kata.
Kita suka manusia bisa salah, tetapi Roh penolong itu akan membawa saudara dan saya ketika mulai menyeleweng ke kanan ke kiri akan dikembalikan ke jalan yang lurus. Amin. Pakai mulut ini untuk memuji Tuhan. Orang nok gunane ya firman tak timbun oke. Tetapi kalau firman itu tinggo senjata untuk nyalahke orang, senjata untuk nyerang orang, orang gunane maka Tuhan berkata, "Apa urusanmu? Kok kepengin tahu banyak firman apa urusanmu? Kepengin tahu banyak Alkitab, ora ono urusanmu." Tidak usah ya, karena Tuhan firman-Nya tidak dilakukan tetapi untuk hal yang lain. Amin. Mazmur 49 kita baca ayat yang keempat. Mazmur 49 ayat yang keempat. Kita bersyukur pada Tuhan. Sudah ketemu di bawah Mazmur 49 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama 2, 3. Mulutku akan mengucapkan hikmat. Terus amin. Mulutku akan apa, saudara? Yang diucapkan mulut apa? Hikmat. Hikmat yang bersumber dari surga, bukan hikmat dari dunia. Banyak anak-anak Tuhan sing diucapkan apa? Tidak ada bedanya, itu terang sama gelap. Perkataannya perkataan dunia, marah sidik kebus, api ayam, goreng dan sebagainya. Tetapi saudara dan saya ketika ya, mau dipenuhi dengan yang namanya hikmat Tuhan, belajar untuk mengerem yang namanya mulut, pakai mulut ini untuk mengucapkan yang namanya hikmat. Haleluya. Hikmat itu akan membuat jalan kita semakin terang seperti rembang tengah pagi, semakin terang dan semakin terang seperti rembang tengah hari. Amsal mengatakan demikian. Amin. Pakailah mulut ini untuk mengucapkan hikmat. Ingat saudara, hikmat dari iblis itu selalu apa? Hikmat dari iblis atau hikmat dari dunia itu selalu menawarkan yang namanya menggerutu, ngomel. Itu hikmat dari iblis, tetapi hikmat yang bersumber dari surga, hikmat yang bersumber dari kebenaran, dan kebenaran yang memerdekakan saudara dan saya, bukan kebenaran untuk nyususi konconi, bukan kebenaran untuk pakai senjata ya, untuk perang firman, debat firman, enggak. Tetapi kebenaran yang memerdekakan itu akan membawa mulut ini untuk senantiasa mengucapkan. Amin. Sehingga Tuhan senang, katakan Tuhan senang. Tuhan senang Dengan setiap persembahan kita. Amin. Kerinduannya yaitu untuk menyanjung Tuhan, meskipun Tuhan saat ini Tuhan aku tidak ngerti, aku kok mengalami seperti ini. Sudah doa Tuhan seminggu, 2 minggu, sekian lama. Bahkan kata Tuhan, yang paling aku sayangi Tuhan kok ambil. Ketika mulut kita dipenuhi dengan hikmat, tetap berkata Tuhan, apapun yang terjadi mulutku tetap menyanjungmu. Aku tidak akan mengizinkan mulutku untuk ngomel, menggerutu. Kalau saudara dan saya ngomel, menggerutu, siapa yang disenangkan? Iblis. Iblis selalu menawarkan ngomel, menggerutu kok ini dan itu. Tetapi hikmat yang bersumber dari surga. Tuhan, apapun yang terjadi itu hebat. Aku tidak ngerti sekarang, tetapi aku percaya Engkau sedang memproses, membersihkan kerikil-kerikil di hatiku ini loh Tuhan, yang orang lain tidak tahu, tetapi Engkau tahu ini sedang dibersihkan, Makanya minta kepada Tuhan hati yang paham. Kenapa Tuhan aku alami seperti ini? Ketika Tuhan memberikan hati yang paham, saudara tidak ngomong gitu. Terima kasih Tuhan, terus memproses, membentuk sing apik dijadikan lebih sing koyo emas masih dibakar supaya cemerlang seperti emas. Ada 2 macam, emas tua dan emas muda. Saudara pilih yang mana? Emas tua. Jadi siap untuk dibakar. Ada dibakar, jangan ngomel, jangan menggerutu, tetapi tetap menyanjung.
Tuhan kami tak kunci D. Tetap penyanjung. Ku sanjung kau di tempat tinggi, Sabanglah imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Ini sebagai doa kami di hadapan-Mu Tuhan, apapun yang terjadi. Kami mau Tuhan dari hati kami, dari mulut kami tetap berkata, ku sanjung kau di tempat tinggi, Sabanglah imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, biarlah kita dapati Tuhan dari loh hati, dari dalam hati yang paling dalam ini mengambil sanjungan. Bukan kamu, sanjungan aku cinta Engkau Tuhan. Aku bersyukur karena Engkau layakkan aku untuk diproses semakin cemerlang, dimurnikan kerikil-kerikil yang selama ini menusuki tajam, menusuki teman-temannya. Tuhan buang, supaya di dalam pembentukan ini ada kerikil, tidak bisa. Ketika kerikil itu dibuang, dengan mudah akan Tuhan bentuk. Ya, amin. Kita buka sebentar, masih di Amsal 18 atau Amsal 4 dulu ya. Amsal 4 kita baca ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Yang ketemu tolong dibacakan Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Betul, Amsal 3 ayat yang ke-20, Amsal 4 ayat yang ke-23, betul. Dikatakan yang dijaga apa? Jagalah hartamu jangan sampai kecolongan. Jagalah hartamu jangan sampai dengan orang pada mati. Yang perlu dijaga apa? Hati. Yang perlu dijaga apa? Punya harta hatinya tama.
tatapannya pelit mesti dipangan dhewe mah. Oh enggak. Maka Tuhan berkata, yang perlu dijaga yaitu apa saudara? Hati ini perlu dijaga. Hati ini akan memancarkan, katakan memancarkan. Memancarkan kehidupan. Kalau hatiku penuh dengan syukur, orang lain tidak tahu bahwa saudara sedang dibawa Tuhan dalam badan tubuh. Karena apa? Di hati ini memancarkan ucapan syukur. Sehingga dari muka tetap yang dilihat orang bukan muka saudara dan saya panjang, tetapi yang dilihat yaitu apa? Muka Yesus, mukanya penuh dengan kemuliaan. Amin. Bedanya, ada perbedaan saudara. Sama-sama membaca Alkitab. Ada orang pasti membaca Alkitab enggak? Menyelidiki, pengen tahu banyak. Tapi Tuhan berkata, karena urusanmu. Ada perbedaan. Perbedaannya kalau saudara dan saya membaca Alkitab, supaya firman itu memerdekakan aku yang goblok dijadikan untuk manusia yang berhikmat. Amin. Tetapi orang pasti menyelidiki untuk apa? Orang Kristen kok yang intinya tunggu apa? Intinya itulah perbedaan. Tahu banyak firman ketika orang fasik, tahu banyak firman ketika ketemu sesama pebisnis. Iya Pak, bisnisnya. Iya Bu, bisnisnya. Matek. Yang corona ini matek bisnisku. Keluarganya dia Pak, keluarganya dia itu. Sepot nonton. Memang kok. Keluargaku sepot menanku. Saya tadi ingat. Tebu itu apa? Setelah dimakan, ya, diketok, dikupas, dipotong-potong kecil, dimakan, disesepi, ampasnya terus dijual. Kok bisa berkata rumah tangganya sepo kayak tebu? Berarti kemanisannya sudah. Nah, itu di luar sana, tetapi setiap kita di sini tambah tua tambah cintaku klepek-klepek sama Yesus. Amin. Sayangku klepek-klepek sama Yesus. Amin. Jangan wes tuwekku. Tambah tuwekku tambah jatuh cinta. Karena sebentar lagi saudara dan saya dijemput oleh mempelai yang saudara dan saya rindukan. Amin. Saudara siap dijemput Tuhan? Bukan berarti kepingin cepat-cepat mati, enggak, beda. Tetapi yang saya maksud kepingin segera bertemu dengan Tuhan, siap kapanpun, enggak ada alasan. Saya ya Tuhan, aku mendelok putuku yang kelima, mau juga yang alasan. Tetapi saudara tetap menjawab aku siap Tuhan, kapanpun Tuhan menyebut aku sih. Suruh Timati, orang yang Timati itu di sini ada yang Timati? Kalau Timati berarti belum. Setiap saat, setiap waktu saudara dan saya harus berjaga-jaga. Kapanpun Tuhan panggil aku sudah siap. Amin. Di saat saudara dan saya mengalami yang namanya buntu jalan proses, gemakan, katakan gemakan. Gemakan firman Tuhan, jangan seperti orang fasik tadi, tahu banyak firman. Ketika ditanya ya kok, bisnismu piye Pak? Bisnismu piye Bu? Modar mati. Keluargamu piye Bu Pak? Perbedaan. Orang fasik dan saudara dan saya yang dimerdekakan dengan firman Tuhan. Ketika ditanya, keluargamu piye Pak? Tambah tua, tambah cakuk. Amin. Semakin tua semakin saya jadi ingat tahu tak aku anak itu cakuk apa? Tahu itu jadi tidak sepok kayak dunia ini. Tambah tua tambah saling mengasihi. Jangan menuntut pasanganmu kamu harus sempurna. Koyok kae lo, udah. Ya. Koyok kae lo, enggak. Tutup, pada tutup orang gunanya suamimu tutup, kamu harus jadi panci mek tutup, itu itulah keluarga. Ora iso nek, makanya nek orang berkata ora cocok kok Bu, ya memang ora cocok. Ya.
Jangan tak cocok memang betul. Nek cocok lanang mbek lanang itu cocok tak tukaran. Tapi itu di luar sana kita semua adalah semakin tua semakin sa'u. Amin. Ya. Sehingga ada perbedaan. Burut, salammu piye Burut? Luar biasa. Salamnya Luar piye? biasa. Oh, luar biasa. Inilah perbedaan Orang fasih. dan hikmat. Berkata luar biasa, meskipun yang di depannya luar biasa, iblis lari gemetar karena perkataannya berkata apa? Luar biasa. Amin. 1000 bangkrut, 10.000 weleh mereka, tetapi aku tetap tegak berdiri menanti kebangkitan yang Tuhan ajarkan. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Mungkin sebagian orang berkata, ya, wis bu tak ucap nih sampai umur mulutku. Wis bu, kenapa bisa berkata demikian? Karena cuma di mulut. Tetapi kalau keluar dari sini tidak akan keluar berkata seperti itu. Amin. Amin. Tetap diberkatakan sampai kapan? Sampai janjinya terjadi, sampai janjinya digenapi. Orang motong nang tengah jalan. Haleluya. Waktunya berjalan terus. Mazmur, kita kembali ke Mazmur 50. Kita baca ayat yang ke-15. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesatan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Dikatakan di saat-saat Tuhan membawa kehidupan perjalanan saudara mengalami yang namanya sesek, buntu jalan, ora ketok dalam belas bu, kuweteng tenan bu. Alkitab mengajarkan kebenaran berkata, saudara dan saya harus apa? Berseru. Berseru dan janjinya Tuhan akan apa? Meluputkan. Akan meluputkan. Diluputkan. Yang lain kena celaka, saudara mungkin ketakutan itu wajar manusia. Tetapi Tuhan tetap berjanji akan meluputkan. Tetapi ingat, ketika kekhawatiran itu menghampiri saudara, jangan dipelihara. Segera katakan, Tuhan, ini loh aku kok khawatir dengan masalah ini Tuhan. Serahkan, ya, jangan digodai. Perkatakan serahkan, aku serahkan khawatirku Tuhan. Maka janjinya apa? Ya Tuhan akan menggantikan dengan sukacita. Baik, bahayanya, ya, yang namanya omelan mulut. Ketoke sepele. Opo? Ngene, ketoke sepele. Mana dan sebagainya. Ya, kita ya, buka sebentar. Hati-hati loh saudara ya. Saudara dan saya yang sudah tahu firman, yang sudah tahu, hati-hati banget dengan yang namanya mulut, ya.
mlebu neraka, ora apa-apa. Neraka ki kancane. Ketika nanti mau masuk di dalam yang namanya surga, ada malaikat. A dikata A, B, C ya, sampai Z. Ketika giliran masuk, anakku masuk. Tuhan, ini loh catatanku masih ada loh. Muridnya berkata, jari ini nong neraka apa-apa. Nong neraka rokeh konsone berarti tidak layak di hati-hati dengan yang namanya mulut. Ketika terlanjur keperucut, putuskan, minta ampun, pasti Tuhan ampuni. Tetapi tidak terus bebas, apapun yang saudara Nazar terlanjur dikatakan bayar, ada bayaran yang harus dibayar. Kita buka sebentar. Bahayanya yang namanya omelan, berkerutu, perkataan sembrono itu, eman-eman saudara, yang namanya mulut ini dengan perkataan sembrono. Buka sebentar, Bilangan 11 ayat yang ke-1. Saya selesaikan sedikit lagi Bilangan 11 ayat yang ke-1. Hati-hati ya dengan mulut ini, jangan sembrono. Nanti minta ampun kan diampuni, betul diampuni. Ya Tuhan pasti memberikan pengampunan. Tetapi apa yang harus akibat perkataan saudara jatuh dari tangga atau dia lecet terus diobati, bekasnya ada enggak? Seperti itu. Hati-hati dengan yang namanya mulut. Sudah diobati nih, sudah disembuhkan, tetapi bekasnya masih ada. Sudah ketemu, yang ketemu tolong dibacakan. Bilangan 11. Bangsa itu bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah hati Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Bangsa itu sedang apa saudara? Bersungut-sungut. Ngomel, menggerutu, bersungut-sungut tentang nasib buruk. Padahal siang dan malam Tuhan ada bersama dengan mereka. Makanya dengan kasih Tuhan bukan berarti nek saudara mengalami perkumpulan Tuhan tinggalkan, enggak. Yang barusan kita baca, mereka bersungut, ngomel, siang malam ada di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kenapa mereka bersungut? Karena mereka cuma bisa bersyukur ketika apa diberkati, bersyukurnya lewat mulut. Beda, ya, beda. Kita bersyukur dengan yang namanya hati. Ya, bersyukur dengan hati itu yang dinamakan hatiku tetap memuliakan Tuhan. Kasih Tuhan ada di tempat ini, amin. Dengan kasih Tuhan sekali lagi, hati-hati saudara yang dikasihi Tuhan dengan yang namanya mulut. Ketika Tuhan izinkan nasib buruk, hal yang tidak nyaman, hal yang tidak enak menurut daging saudara itu terjadi, jangan ngomel, jangan menggerutu, ya. Tuhan mau melihat hati saudara dan saya, yaitu hati yang memuliakan hati yang memuliakan Tuhan, amin. Itu selalu berkata apa? Memang ini sekali lagi sebelum saya lanjut sedikit lagi, saudara membuat iblis gemetar atau senang? Gemetar. Tetapi kebanyakan tidak disadari anak Tuhan menyenangkan iblis dengan cara apa? Ngomel. Membuat iblis gemetar. Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib, perkara ini pasti membuat hidupku lebih daripada pemenang. Kenapa dikatakan lebih dari pemenang? Bukan kuat kamu, bukan kuat kamu. Ketika aku sudah tidak sanggup, Tuhan, disitulah Tuhan akan mengambil. Haleluya, haleluya. Membuat iblis gemetar. Tetap pakai mulut ini memuji Tuhan, amin. Memuji Tuhan. Saat lembah kelam, saat bersukacita, tetap didapati Tuhan. Mulut ini tetap memuji Tuhan, amin. Mazmur 50 ayat yang ke-17. Mazmur 50 ayat yang ke-17.
yang ketemu tolong dibacakan Mazmur 50 ayat yang ke-17. Padahal orang yang membenci kuburan dan mengesampingkan firman-Ku. Amin. Ini yang dikatakan tadi, napa kowe kepingin tahu banyak firman, napa kowe baca-baca firman-Ku, ketetapan-Ku, padahal ya, engkau apa? Mengesampingkan, apa yang dikesampingkan? Ketika ditegur, bukan bersyukur. Ketika ditegur sakit hati, sakitnya tuh di sini. Cekot-cekot aku sakit hati Bu, aku wis pelayanan tenanan. Isi disalah-salah nih. Jauh-jauh ya dari Jogja aku ke sini, isi disalah-salah nih. Aku wis bener. Seharusnya bagaimana saudara? Saudara dan saya itu bersyukur, aku terima kasih Tuhan, aku sudah melakukan benar, masih disalah-salahnya upahku besar di suka itu enggak mudah. Itu diperlukan yang namanya hati yang memuliakan Tuhan. Ya. Mulai hari ini ketika saudara dan saya pelayanan atau apapun masih disalah-salahnya, ojo napa kan aku disalah-salahnya terus hilang moto amblas bablas tanpa kasih itu di luar sana. Tetapi saudara dan saya kalau ada di tempat ini semua karena Tuhan. Satu tujuan kita supaya Tuhan senang dengan setiap persembahan kita. Amin. Satu lagi sebagai ayat penutup karena waktunya besok lain waktu saya bahas lagi tentang ini. Kita buka sebentar Mazmur 109 ayat yang 107 ayat yang ke-9 sebagai ayat penutup. 107 ayat yang ke-9. Sudah ketemu, yang ketemu tolong dibacakan pakai ayat bonus. Sebab dikuatkannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Tuhan mengenyangkan, Tuhan melimpahkan yang namanya kebaikan yang bersumber dari surga itu tidak ditahan-tahan, dicurahkan, dilimpahkan, ditumpahkan buat saudara dan saya yang haus, dahaga, lapar akan apa? Berita Tuhan. Amin. Satu belajar seberapapun, satu orang pun saya tetap semangat karena saya berkata aku tidak melayani manusia, yang tak layani yaitu apa? Tuhan. Aku tidak peduli kata orang, yang penting Tuhan senang. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan senang dengan persembahan. Kuncinya apa tadi? Hati yang memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan siang hari ini. Perkataan hamba-Mu berhenti sampai di sini. Roh Kudus akan terus menolong kami untuk kami Tuhan. Terus ya Tuhan memiliki hati yang memuliakan Engkau. Sehingga apapun yang kami persembahkan dalam pelayanan, apapun yang kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau senang dengan setiap persembahan. Meteraikan firman-Mu berbuah lebat, menerangi perjalanan kami mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Jiwaku